Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan memulai belajar bahasa dan sastra Indonesia peminatan. Jangan lupa senyum, semangat, dan optimis. Hari ini kita masuk pada bab 1 yang akan kita bahas adalah tentang menyerap informasi dari tabel dan grafik. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, subbab kita adalah membaca informasi dari tabel dan grafik yang terdiri atas subbab yang pertama memahami informasi dari tabel yang terdiri atas unsur tabel, jenis tabel, membaca informasi dari tabel. Subbab berikutnya adalah memahami informasi dari grafik yang terdiri atas jenis-jenis grafik dan membaca informasi dari grafik. Subbab yang kedua adalah menarasikan informasi dari tabel dan grafik yang terdiri atas jenis-jenis grafik. Mari kita bahas lebih dalam. Penilaian kita ada dua macam. Yang pertama berupa tes lisan yang akan kita laksanakan pada setiap pertemuan. Tes lisan bisa berisi kuis atau tes lisan yang lain. Dan penilaian yang kedua adalah berupa proyek yang kita nilai pada akhir bab nanti. Baik teman-teman, langsung kita bahas. Yang pertama tentang definisi tabel. Tabel merupakan daftar yang berisi data informasi berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara bersistem, yang terdiri di dalamnya ada lajur, deret, dan garis pembatas. Yang pertama yang akan kita bahas tentang tabel adalah apa saja unsur dari tabel. Satu adalah judul tabel, biasanya terletak di bagian atas tabel. Yang kedua adalah kolom tabel, bisa kita cermati secara vertikal. Yang ketiga adalah lajur atau baris tabel, bisa kita cermati secara horizontal. Dan yang keempat adalah sumber tabel. Biasanya terletak di bawah tabel berisi informasi asal tabel. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan jenis-jenis tabel. Yang pertama adalah tabel baris kolom, yang isinya adalah menyajikan baris dan kolom secara mendetail. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada keterangan yang paling atas, judul tabelnya adalah jumlah lulusan mahasiswa S1, D3, dan D2 dari 4 jurusan di FMIPA sebuah IKIP selama 1 tahun. Judul barisnya di situ ada biologi, fisika, kimia, matematika, dan judul kolomnya ada jumlahnya itu. Teman-teman bisa memberhentikan dulu video ini agar bisa lebih mencermati lagi. Kita lanjutkan. Jenis tabel yang kedua adalah tabel kontingensi yang menyajikan baris dan kolom secara umum. Jadi, kalau tabel yang pertama tadi lebih detail, kalau tabel kontingensi kita memperhatikan secara umum dari tabel ini. Kita bisa perhatikan di sini ya. Bisa diberhentikan dan kemudian kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi yang menyajikan nilai-nilai data penelitian atau tulisan yang dikelompokkan ke dalam interval-interval yang masing-masing interval memiliki frekuensi. Terdapat 3 istilah dalam tabel jenis ini, yaitu array, data tidak terkelompok, dan data terkelompok. Perhatikan tabel yang saya sajikan ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada interval kelas, batas kelas, titik tengah kelas, dan frekuensi. Bisa diberhentikan dan kemudian kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah membaca informasi dari tabel. Bagaimana cara kita membaca informasi dari tabel? Yang pertama adalah dengan cara membaca judul dengan seksama. Pada poin pertama ini kita harus mencermati judulnya apa, karena nanti akan menentukan informasi yang akan kita dapatkan.
Yang kedua adalah mencermati keterangan yang ada dalam tabel. Jadi isi tabel apa saja, angkanya yang kita baca yang mana, yang kita tentukan yang mana, harus kita cermati betul-betul. Berikutnya adalah mengajukan pertanyaan mendasar. Dari poin 2, kita masuk pada poin 3. Jadi pada informasi tersebut kita bisa menyusun pertanyaan apa yang kita inginkan dengan pola 5W1H. Yang keempat, kita fokuskan pada tujuan awal. Informasi apa yang ingin kita dapatkan pada tabel tersebut, maka cukup kita fokuskan pada tujuan kita mendapatkan informasi sehingga informasi akhir yang kita dapatkan fokus pada titik tertentu. Sementara yang kita bahas hanya itu saja teman-teman. Sekarang kita ada penugasan sederhana. Jangan lupa bacalah sumber referensi boleh dari buku atau internet. Kemudian sampaikan hasil membacamu melalui voice note paling banyak cukup 3 kalimat saja. Dengan ketentuan menyebutkan nama, nomor presensi, dan hasil membaca. Ini sebagai presensi sekaligus sebagai tes lisan pertama kita ya. Contoh, nama Andin, nomor presensi 12, hasil membaca. Tabel distribusi frekuensi adalah menyajikan nilai-nilai data penelitian atau tulisan yang dikelompokkan ke dalam interval-interval dan masing-masing interval memiliki frekuensi. Terdapat 3 istilah dalam tabel jenis ini yaitu array, data tidak terkelompok, dan data terkelompok. Ketentuannya setiap siswa wajib menyampaikan jawabannya. Saya tunggu jawaban sampai pukul 15. Dan yang terakhir, setelah menjawab, teman-teman ada tugas membaca sebagai bekal untuk pembahasan berikutnya. Tugasnya adalah baca kembali dan pahami materi yang kita bahas hari ini tentang unsur tabel, jenis-jenis tabel, dan membaca informasi dari tabel. Pertemuan berikutnya kita akan praktik bersama-sama tentang bagaimana membaca informasi dari tabel. Demikian pertemuan hari ini teman-teman. Terima kasih saya sampaikan, jangan lupa teman-teman harus tetap semangat, jaga imun, jaga iman, agar tetap aman. Semangat hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.